Shalom, selamat malam dan salam sejahtera dari Allah Bapa untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita boleh bersama-sama pada malam hari ini menjalankan PKM di GKI Rawamangun ini, yaitu Persekutuan Kamis malam. Yang nanti pelayan firman kita yaitu Bapak Pendeta Kurniadi Saragih. Dan tema PKM kita pada malam hari ini adalah jebakan kebutuhan. Dan bacaan yang diambil dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada saat ini kita tahu semua bahwa kita dalam saat ketakutan atau khawatir, dan tetapi kita sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus berserta kita. Dan Tuhan juga memberikan obatnya kepada setiap kita, yaitu obat kekhawatiran kita adalah hati yang gembira. Sebagaimana pada malam hari ini kita akan menyanyikan bersama-sama lagu sebagai pembuka PKM kita, yaitu nyanyian jemaat Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, itulah tadi lagu yang sangat dalam sekali, artinya itu hati yang gembira. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dan saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Kurniadi untuk melanjutkan membawa renungan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan diberitakan nanti boleh menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Malam hari ini kita bersama-sama ingin membaca dari kitab Kejadian. Pasal yang ke-24 Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Mari, sebelum kita membaca Alkitab, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami hadapi bersama pada hari-hari ini. Malam ini bersama-sama kami ingin datang ke hadapan-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami sekalian, memberi kami sukacita, kekuatan, dan juga hati yang berserah kepadamu.
Karena itu, ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk menghayati firman-Mu, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Amin. Mari kita membaca Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian dituliskan bagi kita. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita sudah sangat mengenal kisah ini dengan baik. Esau dan Yakub, saudara kembar, yang sejak dalam kandungan dikatakan mereka sudah berebut tempat, tanda petik. Dan kita biasanya memandang Yakub sebagai seorang yang antagonis, yang culas, penipu. Dan lalu kita tidak melihat kekeliruan besar yang justru dilakukan oleh Esau sebagai seorang kakak, walaupun mereka hanya selisih sedikit masuk ke dalam dunia ini. Tetapi mari bersama-sama kita melihat bahwa Esau yang mewakili kita semua di dalam hal yang namanya kebutuhan. Hari-hari ini kita bicara tentang kebutuhan yang rasanya tidak semuanya dapat terpenuhi dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. Kebutuhan ekonomi, banyak orang khawatir tentang situasi kondisi saat ini. Sebagian anggota masyarakat kita yang bekerja dengan pendapatan harian juga menjadi khawatir karena situasi kondisi sekarang ini, bahwa kebutuhan pangan mereka akan terganggu. Dan banyak orang lain yang mungkin juga khawatir, bagaimana dengan stok pangan, dengan pendistribusian bahan-bahan makanan, dan seterusnya. Apalagi saat-saat ini kita menjelang hari raya ibadah puasa bagi saudara-saudara kita umat muslim. Dan setelah itu hari raya lebaran yang biasanya memang kebutuhan pokok meningkat kebutuhannya. Nah, banyak orang khawatir tentang semua hal itu. Bapak ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, Esau setelah ia pulang kembali dari padang, sebagaimana kebiasaannya, hobinya, ia senang berburu, dia merasa lelah, merasa lapar. Dan setibanya di kemah, ia mencium bau masakan yang begitu harum yang dibuat oleh saudara kandungnya, saudara kembarnya Yakub. Dan Alkitab menyampaikan kepada kita bagaimana Esau lalu karena rasa laparnya itu bahkan sampai menggunakan perkataan yang kata anak muda sekarang lebay. Buat apa hak kesulungan bagiku, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, disinilah lebaynya Esau. Sehingga ia lalu memberikan hak kesulungan, menukarkannya dengan makanan yang sudah dibuat oleh saudara kembarnya Yakub. Dan karena itu Alkitab mencatat, Esau memandang rendah hak kesulungan
sebuah catatan yang sangat penting. Dan disinilah yang dikatakan sebagai situasi jebakan bagi Esau. Bukan Yakub yang menjebak Esau, tetapi Esau sendiri dijebak oleh kebutuhannya, rasa laparnya. Dia dijebak oleh situasi yang dia alami saat itu. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, pentingnya sebuah hak kesulungan di mata masyarakat Ibrani pada masa itu bukan satu hal yang main-main, bukan sekedar sebuah status, tetapi hak kesulungan adalah satu bentuk tanggung jawab, satu bentuk tugas kehidupan yang mesti dijalankan oleh seorang anak sulung. Ini tidak hanya menyangkut tentang warisan, bukan, tetapi tanggung jawab kepemimpinan yang mesti diemban, sebab anak sulung inilah yang kemudian akan melanjutkan tanggung jawab ayahnya bagi orang-orang seisi rumahnya, bagi keluarga besar mereka, bagi klan mereka. Dan Esau tidak memandang penting itu semua. Padahal yang dihadapannya hanyalah makanan yang besok sudah akan dibuang dari sistem pembuangan di tubuh manusia. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, persoalan makanan ini kemudian yang menjadi persoalan sangat penting dan genting yang mempengaruhi relasi mereka berdua sebagai saudara kandung, sebagai kakak dan adik. Dan relasi mereka menjadi rusak tidak hanya hitungan bulan tetapi puluhan tahun. Relasi mereka menjadi terganggu, mereka berjauhan, berjarak. Ini yang menjadi persoalan ketika kebutuhan tidak disikapi dengan sebuah kesadaran bagaimana mesti menghadapi dan menyikapi kebutuhan itu. Esau gagal untuk menyikapi kebutuhan dirinya. Yakub rupa-rupanya juga gagal untuk menghayati relasi dengan Esau, saudara kandungnya. Karena benar Yakub pun bersalah dalam hal ini. Bagaimana ia bisa tega mengambil hak kesulungan saudara kandungnya sendiri dan menukarkannya dengan semangkuk makanan. Ya, mereka berdua sama-sama berkontribusi di dalam kesalahan ini. Mari kita belajar dari kesalahan saudara kandung berdua ini, Esau dan Yakub, yang dampaknya berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan mereka ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita punya banyak kebutuhan. Di dalam kehidupan kita juga kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Nah, persoalannya, mari menyikapi kebutuhan-kebutuhan itu yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Kita memandangnya, menyikapinya, dan memenuhinya dengan tetap mengingat siapa kita. Dengan tetap berpegang pada jati diri kita. Dengan tetap berpijak pada tanggung jawab kita yang sesungguhnya, berpijak pada panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Tidak melupakan sama sekali identitas jati diri kita. Sebab ketika kita melupakan tanggung jawab kita, berdasarkan siapa kita, jati diri kita, panggilan hidup kita yang kita hayati, maka dengan mudah kebutuhan itu dapat menjebak kita. Orang-orang yang karena kebutuhannya akan rasa aman, bisa lalu melindungi dirinya tanpa peduli terhadap keselamatan orang lain. Hari-hari yang lalu kita melihat, mendapat kabar bagaimana orang memborong banyak sekali bahan makanan di pasar-pasar swalayan karena kekhawatiran bahwa kondisi penyebaran virus ini akan membuat bahan makanan menjadi langka. Lalu tidak peduli bahwa orang lain tidak akan mendapatkan stok bahan makanan itu. Orang yang berduit memborong sebanyak-banyaknya buat dirinya sendiri. Untuk mengamankan dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, ia melupakan bahwa ada pihak lain yang juga membutuhkan hal yang sama. Ini yang saya katakan tadi, karena kebutuhan kita menjadi lupa akan tanggung jawab kita.
Karena kebutuhan ada orang yang lalu tidak peduli lagi dengan jati dirinya sebagai seorang yang mestinya menjadi contoh, menjadi teladan. Kita melihat di berita-berita di beberapa waktu lalu misalnya, seorang yang punya status sebagai wakil rakyat mungkin karena dia merasa harga dirinya ternodai ketika ada petugas kesehatan ingin sekedar mencek suhu tubuhnya saja. Dia merasa tersinggung, marah, tidak bersedia dilakukan hal itu. Karena dia merasa bahwa jabatannya membuat dia kebal dari pemeriksaan semacam itu. Dia lupa bahwa justru sikapnya yang seperti itu membuat orang menjadi bertanya-tanya apakah ia memahami, mengerti tentang identitas dirinya sebagai seorang yang mestinya menjadi contoh bagi orang lainnya. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat-saat ini ketika kita merasakan begitu banyak orang menjadi khawatir, apakah kita masih berpegang pada keyakinan iman kita bahwa kita adalah orang-orang yang dituntun, dipelihara oleh Tuhan, dan akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Ketika kita diminta untuk menahan diri, bersabar, sementara kita mungkin punya kebutuhan yang lain. Termasuk kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri kita. Kita merasa jenuh berhari-hari di dalam rumah. Tapi kita mengingat panggilan kita untuk juga menjaga keselamatan orang lain. Membuat kita menahan diri untuk berada di rumah. Dan kita menjadi contoh bagi orang-orang serumah kita. Bagaimana kita menahan diri kita. Bagaimana kita menjalin relasi yang indah dengan orang-orang serumah kita. Ketika kita merasa kebutuhan kita tentang hal yang lainnya tak terpenuhi. Karena kita harus terus berada di dalam rumah selama waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Jebakan kebutuhan mesti kita waspadai. Ketika kita mengingat siapa diri kita, apa tanggung jawab kita yang sesungguhnya, dan apa yang baik, yang benar, yang mesti kita kerjakan. Maka kita tidak akan mengulangi kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Esau dan saudara kembarnya Yakub. Mari kita mengingat apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sebab kita percaya Tuhanlah yang menyediakan berbagai hal untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mendasar kita. Tuhan hanya minta dari kita satu hal. Kita mengingat siapa kita dan kita mengerjakan bagian tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Tuhan memelihara kita semua, Tuhan yang menolong dan menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang malam ini boleh kami renungkan bersama. Di dalam kesempatan persekutuan kami semalam. Yang biasanya kami lakukan bersama-sama, kami berkumpul di gedung gereja. Tetapi kondisi dan situasi saat ini menuntun kami untuk berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Dan kami meyakini Allah hadir di tengah-tengah keluarga di rumah kami masing-masing. Dan karena itu ya Allah, kami ingin tetap merasakan ketenteraman damai sejahtera dari-Mu. Dan karena itu kami berserah diri, seraya memohon Engkau yang terus menaungi kami, menaungi masyarakat bangsa kami, menaungi pemerintah kami, terlebih para dokter, perawat, dan semua tenaga medis lainnya yang sedang berjuang, berupaya sekuat tenaga mereka. Dengan mereka juga mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan diri mereka di rumah sakit, bekerja, pada jam-jam yang sangat melelahkan buat mereka. Lindungilah mereka ya Bapa, juga keluarga mereka, anak, istri, suami, orang tua, mereka yang menanti, anggota keluarga mereka, para dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan semua tenaga di rumah sakit. Anggota keluarga mereka di rumah yang menanti dengan was-was, cemas, khawatir. Mampukan kami juga sebagai warga masyarakat untuk mendukung mereka. Sehingga kami tetap
bertahan di rumah kami masing-masing, supaya penyebaran virus ini dapat segera dihentikan. Kami juga ingin mendoakan Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta istri dan semua anak, menantu, cucu, serta keluarga besar mereka yang sedang mengalami kedukaan karena ibunda terkasih Bapak Joko Widodo telah berpulang ke rumah-Mu, ya Allah. Kiranya Engkau yang menghibur keluarga ini, Engkau yang menguatkan mereka, terkhusus Bapak Joko Widodo, di tengah situasi bangsa kami yang sangat sulit sekarang ini. Ia berduka, hiburkanlah dia di dalam kasih dan cinta Tuhan. Tuhan yang menambahkan kepadanya kekuatan, semangat, hikmat, agar ia dapat memimpin bangsa kami ini mengatasi situasi kondisi yang berat belakangan hari ini. Kami percaya dan mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami meyakini Tuhan memelihara kami semua. Akan segala kebutuhan kami, Tuhan, Engkau sumber kehidupan yang melimpahkan, mencurahkan berkat-Mu. Karena itu, berikanlah kami kekuatan kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, dan kami tetap memuliakan nama-Mu bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Segala hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kekal selamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita nyatakan iman percaya kita bahwa Allah memelihara dan menolong kita, menuntun kita melewati hari-hari ini. Kita melihat betapa indahnya kasih Tuhan memelihara kehidupan kita. Bagaikan siang disinari terang, bagaikan burung di udara yang dirawat, dipelihara oleh Tuhan, dan bunga bakung di padang yang diberi keindahan olehnya. Mari kita nyanyikan, seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi. Sudah menjalan seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharu depan yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Damainya tetap bersamaku, dan surga Mari tetaplah kita menikmati dan merasakan cara Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah,
Engkau mengasihi kami senantiasa di dalam keadaan apapun. Dan kami mau berserah selalu di dalam pemeliharaan kasih-Mu, ya Allah. Dan kami akan menjalani hari-hari kami ke depan. Apapun situasi kondisi yang terjadi, kami tetap percaya dan kami ingin terus melakukan segala hal yang menyatakan kasih Allah, yang menyemangati, yang menggembirakan, yang membuat orang-orang di sekitar kami tetap merasakan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memenuhi kehidupan kami semua. Karena itu kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa sumber kasih dan Roh Kudus yang setia menyertai menuntun perjalanan hidup kami. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan